Ya, Bapak Ibu, kita berbicara hari ini tentang keharmonisan keluarga di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu, saya punya beberapa akhir-akhir ini ya, mungkin dalam minggu ini saya mendapatkan satu ilustrasi yang sangat cocok untuk menggambarkan sebuah pernikahan yang mulai rusak seperti itu. Bapak Ibu, pasti setiap kita ingat ya, baru minggu yang lalu ada ledakan yang begitu besar di ibu kota Lebanon, Beirut. Bapak Ibu ingat semua ya, tahu ya kejadian ini ya, bagaimana terjadi ledakan yang begitu dahsyat yang belum pernah terjadi. Ditulis di berita ini adalah ledakan dahsyat bukan karena atom, yang paling besar yang pernah terjadi, seperti itu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di waktu itu? Ternyata selama 6 tahun ada timbunan yang namanya zat kimia namanya amonium nitrat sebanyak 2.650 ton sejak tahun 2014. Nah, seharusnya namanya amonium nitrat itu saya baca seharusnya ketika dia udah ditaruh dalam waktu lama dia semakin berbahaya. Karena itu harus segera diproses untuk dibuang. Karena kalau tidak, setengah tahun aja itu dibiarkan, dia itu jadi keras, terus akhirnya itu seperti bom yang mudah meledak kalau kena api. Nah, itu timbunan yang ada di gudang selama hampir 6 tahun. Nah, kemudian diketahui ternyata pemicu ledakannya itu apa? Ternyata itu bunga api dari seorang pekerja yang sedang mengelas pintu gudang. Jadi karena ada bunga apinya, sumber pemicunya kena ke kembang api, lalu akhirnya kena ke amonium nitrat ini dan meledaklah hampir seluruh pelabuhan itu, dan bahkan ledakannya itu katanya sampai 250 km itu terdengar dan bergoncang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya hari ini memakai gambaran ledakan ini sebagai satu gambaran di dalam pernikahan? Karena kalau kita tahu bersama, kalau kita baca banyak berita ya, terutama sejak masa-masa pandemi ini, begitu banyak perceraian yang terjadi. Tingkat perceraian itu semakin bertambah. Di Cina tingkat perceraiannya semakin bertambah, di Amerika juga, dan bahkan saya dengar sendiri ada satu kasus dari temannya teman seperti itu yang karena masa pandemi ini mereka akhirnya bercerai. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang ada di dalam masa pandemi ini? Setidaknya di dalam masa pandemi ini ada 2 hal yang menjadi faktor pemicu. Yaitu yang pertama, waktu yang banyak, dan yang kedua adalah guncangan finansial. Nah, yang pertama waktu yang banyak, karena kan masa pandemi, lockdown seperti itu, jadi waktu untuk bertemu dengan suami itu jadi lebih banyak, waktu bertemu dengan istri jadinya jauh lebih banyak. Ketika lebih banyak bertemu, akhirnya lebih banyak konflik yang terjadi, karena mau nggak mau harus tinggal satu rumah, tidak pergi bekerja, tidak pergi kemana-mana, dan memang nggak bisa pergi kemana-mana. Akhirnya waktu yang banyak bertemu itu justru itulah yang menimbulkan konflik seperti itu. Dan yang kedua, guncangan finansial. Mau tidak mau kita akui bahwa ya karena pandemi COVID-19 ini semua orang mengalami guncangan finansial. Mungkin ada yang begitu besar, ada yang masih sedang, dan mungkin ada yang tidak terpengaruh seperti itu. Nah, tetapi hal ini bisa menyebabkan sebagai sumber pemicu yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan di dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya khusus kita membahas sama-sama itu ya tentang pasutri ya, karena kan keharmonisan keluarga sebenarnya itu begitu lebar dan begitu banyak yang bisa dibahas di sana dengan anak juga, tapi hari ini kita khususkan untuk yang pasutri seperti itu. Nah, masa pandemi ini sebenarnya dia hanya jadi pemicu, sama seperti bunga api tadi yang memicu ledakan amonium nitrat itu. Masalah sesungguhnya sebenarnya sudah ditimbun sejak lama. Jadi, ketika ketidakharmonisan itu pada akhirnya terjadi, muncul, meluap ke permukaan, itu bukan karena tiba-tiba,
tapi lebih banyak itu karena sudah ditimbun lama, bahkan sejak awal-awal pernikahan, bahkan bisa dikatakan sebelum pernikahan, yaitu masalah tentang diri sendiri. Nah, apa saja timbunan itu? Timbunan itu saya katakan namanya timbunan luka emosi. Ada 2, yaitu yang pertama timbunan dari diri sendiri. Saya namakan nama kerennya ya, timbunan individual. Jadi ini apa? Semua memori, semua luka yang terjadi di masa lalu kita, terutama waktu kita kecil, di mana waktu itu kita tidak berdaya untuk menghadapi dunia ini, namanya kita masih kecil, seperti itu. Tapi timbunan ini yang kita bawa sampai pada akhirnya kita besar, kita dewasa. Nah, ini timbunan yang ada jauh sebelum kita menikah, ini sudah ada dan tertimbun di dalam diri kita. Nah, yang kedua adalah timbunan relasional. Timbunan relasional ini adalah semua memori dan luka yang terjadi ketika kita itu berinteraksi dengan pasangan. Jadi ketika kita menikah, nah ketika kita berinteraksi, kita berkomunikasi, muncul konflik. Nah, ini tidak selesai, tidak dibicarakan, akhirnya tertimbun. Dan ini jadi sebuah ingatan dan luka di dalam diri kita. Entahkah kita mau akui, entahkah tidak kita akui, tetapi setiap gerak-gerik pasangan kita yang mungkin kayaknya nggak terlalu pas dengan hati kita, kadang itu bisa menimbulkan luka. Bapak Ibu, sebenarnya untuk membahas khusus untuk timbunan individual ini saja, itu perlu waktu yang 1 jam seperti itu. Jadi saya hari ini akan lebih fokus, karena kan Pak Sutri ya, jadi saya akan lebih fokus pada timbunan relasional ini, walaupun nanti akan dibahas sedikit tentang timbunan individual. Nah, jadi ada timbunan ini yang sebenarnya kita bawa, dan itu semakin lama kayak tabungan kita, yang kita bawa. Awalnya kan waktu awal-awal menikah, sama seperti saya sama Hervi ya, baru 4 bulan menikah. Nah, mungkin awalnya masih ya sudahlah, nggak apa-apa lah, ya sudahlah, masih bisa ditoleransi seperti itu. Tapi kalau pernikahannya udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, nah timbunan-timbunan jelek ini semakin banyak, dan akhirnya ada satu hal aja yang memicu, yaitu apa? Di masa pandemi, guncangan finansial itu yang memicu, kemudian apalagi waktu yang terlalu banyak sehingga konflik makin memanas, itu yang memicu akhirnya ketidakharmonisan itu jadi tambah besar, dan bahkan ekstrimnya ada orang-orang yang mungkin pada akhirnya berakhir pada perselingkuhan atau perceraian atau pisah rumah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, timbunan individual ini adalah timbunan apa? Semua luka-luka yang kita serap pada waktu kita kecil. Sorry ya, ini kayaknya nggak terlalu kelihatan. Jadi timbunan individual ini, waktu kita kecil, kita itu kan menyerap semuanya. Kita jangan berpikir kalau anak-anak itu tidak ngerti apa-apa ya. Anak-anak itu memang dia tidak bisa membahasakan, tapi dia bisa merasakan. Dan semua hal yang terjadi di dalam rumah, anak itu seperti spons yang menyerap semuanya, baik yang emosi-emosi yang positif atau emosi-emosi yang negatif, termasuk tindakan-tindakan yang menyenangkan dirinya atau tindakan yang tidak menyenangkan. Nah, itu yang terjadi pada kita juga waktu kita masih kecil. Kita serap semua. Misalnya contohnya, apakah waktu kecil kita dibandingkan, tuh lihat loh kokomu, coba belajar seperti koko. Atau misalnya kita tidak merasa aman ketika kita pergi ke sekolah, kita pengen ya supaya misalnya mama itu bisa ikut kita, tapi ternyata mama bilang udah besar, pergi sendiri. Nah, kita merasa kita ketakutan, tidak aman. Atau misalnya kita dibiarkan ketika kita sakit, mama hanya bilang itu makan obatnya ya, habis itu tidur. Tapi kita tidak dihibur, kita tidak dibantu. Atau mungkin hal-hal kecil lain yang bagi orang itu biasa-biasa, tapi ternyata itu melukai kita. Nah, hal-hal seperti ini yang benar-benar menusuk hati dan melukai hati, nah itu kita bawa dari sejak kecil sampai pada akhirnya kita besar. Contohnya, misalnya yang dibanding-bandingkan. Ketika kecil kita sering dibandingkan ya, akhirnya kita waktu besar, kita itu akan cenderung mudah tersinggung kalau misalnya ada yang juga membandingkan. Contohnya seperti ini. Misalnya pasangannya hanya ngomong, tetangga kita punya mobil yang baru ya, bagus ya. Nah, orang yang dari sejak kecil
sering dibanding-bandingkan, dia akan merasa, loh, apa maksudnya? Apakah punya kita tidak terlalu bagus? Akan ada rasa tersinggung, sentimen-sentimen negatif yang sebenarnya itu tidak perlu dan bukan itu maksud dari pasangannya, seperti itu. Nah, jadi hal-hal ini yang kita bawa dari kita kecil sampai kita dewasa, ini yang namanya timbunan individual itu, yang dari sejak kecil. Kemudian yang kedua adalah timbunan relasional. Nah, timbunan relasional yang tadi saya bilang ya, ketika kita berkomunikasi dengan pasangan, ketika kita berinteraksi dengan pasangan. Nah, seorang peneliti, dia mengatakan, John Gottman itu, dia mengatakan seperti ini. Jadi, ada masanya ketika pasangan kita itu memberikan undangan. Undangan untuk apa? Undangan untuk menambah tabung cinta. Kalau Bapak Ibu lihat di sini seperti ada toples gitu ya. Nah, ini adalah tabung cinta. Maksudnya apa? Ketika pasangan kita, dia itu memberikan sinyal-sinyal undangan untuk menambah tabung cinta, kadang kita abaikan. Contoh nyatanya seperti ini. Tadi pagi, saya sama Hervi kan pergi ke kantor, naik motor gitu ya. Nah, terus dalam perjalanan udah hampir dekat ke gereja, kan di depan, di seberang gereja itu Hotel Neo ya. Terus tiba-tiba dari kejauhan dia bilang sama saya, dengan agak aneh sih sebenarnya, dan ini lucu ya. Dia bilang, saya mau beli Hotel Neo itu, dia bilang sama saya seperti itu. Nah, kalau misalnya saya tidak membaca sinyal itu sebagai undangan, dan saya katakan begini, kamu nggak realistis, masa mau beli Hotel Neo? Nah, itu seakan-akan menutup undangan dia, dan saya itu tidak merespon. Tapi, karena saya sudah belajar ini kan, jadi respon saya seperti ini. Daripada kamu beli Hotel Neo, mending kita beli Hotel Haris sama Hotel Orchard aja. Saya bilang seperti itu. Nah, terus akhirnya kami berdua itu ketawa. Nah, ketika saya bilang seperti itu, dia merasa undangannya untuk ngobrol hal-hal seperti itu diterima. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya, kalau misalnya saya katakan, kamu mimpi aja. Dengan saya bilang, mendingan kita beli Hotel Haris. Nah, yang mana itu yang lebih menyenangkan hati sebenarnya? Walaupun ya pasti kita nggak mungkin bisa untuk beli Hotel Haris itu ya gitu. Tapi ini bercanda, dan saya tanggapi bercandaannya. Bagi Bapak Ibu sendiri, yang mana sih sebenarnya yang lebih menyenangkan hati, yang membuat hati itu terasa senang, membuat hati itu terasa damai, seperti itu. Pastilah jawaban yang kedua. Kalau misalnya saya itu tidak menjawab apapun, dia bilang, saya mau beli Hotel Neo, saya cuman, atau jangan mimpi, atau realistis dong, atau misalnya saya bilang, kamu cuman hamba Tuhan, mimpi beli hotel. Nah, itu lebih menyakitkan. Memang dia nggak akan ngomong apapun, tetapi itu kayak sudah mengurangi tabungan cinta itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika misalnya pasangan kita ajak kita untuk bercanda, terimalah candaannya seperti itu. Kita respon terhadap apa yang dia sampaikan. Hal-hal kecil aja. Nah, tetapi itu sangat powerful, itu sangat berharga sebagai tabungan cinta kita. Itu yang bisa kita lakukan ketika kita lagi tidak berkonflik gitu ya. Nah, kadangkala contoh lain misalnya, kadangkala ibu-ibu kan suka, wah baju itu bagus ya, baju ini bagus ya, tasnya bagus ya Pak. Nah, kadang-kadang bapak-bapak apa yang dilakukan? Nah, ya, atau sambil pegang handphone, tidak merespon. Nah, bayangkan ya kalau misalnya istrinya bilang, bajunya bagus ya, terus bapak-bapak bilang, coba aja, pasti kamu kelihatan cantik, misalnya. Nah, terus istrinya coba, kemungkinan besar setelah dicoba pun istri nggak akan beli. Hanya sekedar pengen ngetes, hanya sekedar pengen ada pembicaraan, ada sesuatu yang disampaikan. Jangan justru bapak-bapak main handphone, atau tidak menghiraukan, atau justru bilangnya, biasanya ya bapak-bapak ya,
rasanya akan bilang seperti ini, kamu beli aja, baju di lemari udah banyak yang nggak kepake. Misalnya contohnya kayak gitu. Nah itu tentu akan lebih menyakitkan daripada coba aja, kayaknya kamu bagus deh pakai baju itu. Contohnya seperti itu. Nah sama juga kebalikannya, ketika suami memberikan undangan terhadap hal-hal yang misalnya dia suka, misalnya ikan arwarna, tadi ada yang ikan arwarna ya, terus misalnya bilang, saya mau beli ikan lagi nah terus istrinya justru, ngapain kamu beli lagi? Nah daripada seperti itu, bisa ditambah, mau beli lagi untuk apa? Untuk digoreng kah? Nah itu bisa jadi bahan candaan, seperti itu, daripada, kamu habisin uang aja. Nah itu kita mengabaikan undangan. Padahal ketika suami bilang mau beli, belum tentu dia akan beli. Belum tentu dia akan menghabiskan uangnya untuk itu, tapi itu hanya sebagai bahan candaan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah jadi undangan-undangan ini harus kita coba responi dengan positif. Harus coba kita responi dengan baik seperti itu. Yang kedua adalah timbunan relasional pada masa konflik. Jadi ini yang harus kita kurangin. Apa itu? Menurut John Gottman ini ada 4 hal yang bisa merusak keharmonisan di dalam rumah tangga. Dan 4 hal ini kalau dilakukan terus-menerus, dia itu seperti racun yang setiap hari meresap masuk pelan-pelan. Yang pertama adalah kritik. Kritik ini bisa dari kritik yang kecil sampai kritik yang besar. Contohnya kritik yang kecil, makanannya asin daripada ngomong makanannya asin, mendingan ya udah kita makan aja. Saya pikir bapak-bapak yang tahu bagaimana istrinya udah susah masak gitu ya, mendingan akan makan aja daripada kita mengkritik. Nah ini kritik kecil, sampai kritik yang besar. Bisa jadi kamu nggak bisa jaga anak sih, apa aja sih kerjaanmu. Nah itu kritik yang besar yang menyakitkan. Yang kedua adalah kata-kata yang merendahkan. Misalnya, cobalah lebih becus sedikit. Nah itu kata-kata yang merendahkan. Atau misalnya mungkin kata-kata yang jangan bodoh lah. Nah, itu kata-kata yang merendahkan dan bagi orang yang mendengar, nah itu rasanya nggak enak banget. Dibandingkan seperti itu, kita bisa langsung katakan, anaknya kenapa ya? Terus kita obrolkan daripada mengeluarkan kata-kata yang merendahkan. Kadang kita memang capek, tapi kita harus tetap kontrol apa yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, yang ketiga, seringnya kita mendiamkan. Ketika misalnya istri udah ngomong, atau misalnya ketika konflik terjadi gitu ya, ada orang-orang yang ya udah pada akhirnya dia diam. Cara diam zaman sekarang yang paling banyak saya lihat adalah pegang handphone dan main handphone. Itu cara diam yang paling banyak saya lihat. Di ruang konseling juga ketika dia nggak mau dengerin, ya udah dia pegang handphone, dia tekan-tekan, dia main-main, entah apa yang dimainkan. Tapi seakan-akan dia tidak mau mendengarkan pasangannya. Atau misalnya yang lain, ketika ada di rumah ya, nggak sempat pegang handphone ya, ketika mereka sudah berkonflik, istrinya marah, dia juga marah, tapi tidak berusaha mencari solusi, akhirnya apa? Buka pintunya dibanting, tapi tidak keluar suara apapun, ngomong apapun enggak, terus pergi. Nah itu adalah salah satu cara mendiamkan juga yang sebenarnya tidak baik. Dan yang keempat adalah sikap yang defensif. Defensif ini maksudnya apa? Ketika kita diserang, nah kita mau serang balik atau kita mau mempertahankan diri. Misalnya contoh ketika masa konflik, seringkali kita pasti akan mendengar kata-kata seperti ini. Loh, ini kan gara-gara kamu. Nah, terus pasangannya langsung akan katakan, loh, kok gara-gara saya? Seharusnya kamu itu yang lebih tahu diri, bla 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 bla. Atau misalnya, kenapa makanannya nggak dipanaskan? Nah, terus istrinya bilang, loh, kamu nggak ada kasih tahu saya? Nah, kata-kata yang menjaga diri, yang mempertahankan diri supaya tidak merasa diserang. Nah, kata-kata ini pada akhirnya akan memicu konflik-konflik yang lebih besar. Jadi 4 hal ini akan memicu konflik yang lebih besar. Nah, ketika salah satu dikeluarkan,
maka kesempatan untuk memperbaikinya adalah dengan menambah yang tadi ini. Jadi, ketika kita melakukan satu kesalahan yang tadi, yang kritik, defensif, merendahkan, atau mendiamkan, kita perlu memperbaikinya dengan undangan-undangan ini. Tapi perbandingannya adalah 1:5. Jadi ketika satu kesalahan dilakukan, artinya kamu harus memperbaikinya sampai 5 kali supaya itu jadi netral. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kerusakan-kerusakan yang akan terjadi kalau misalnya terlalu banyak kritik, terlalu banyak merendahkan, terlalu banyak mendiamkan, dan terlalu banyak defensif yang terjadi di dalam rumah kita. Nah, ini adalah timbunan-timbunan relasional yang seharusnya itu ketika terjadi, jangan sampai ini muncul. Ketika kita berkonflik, jangan sampai kritik ini muncul, merendahkan, mendiamkan, defensif ini muncul, dan itu jadi timbunan. Ketika kita terkritik, itu nggak selesai, tidak dibicarakan, tertimbun satu. Ketika ada keluar kata-kata yang merendahkan, ketika berkonflik, tidak selesai, tertimbun satu. Nah, timbunan-timbunan inilah pada akhirnya yang akan meledak. Lalu bagaimana, Bapak Ibu? Sebenarnya ya harus jujur dikatakan nggak ada jalan mudah, tapi selalu ada pengharapan. Apalagi kita adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Selalu ada pengharapan bagi kita untuk bisa menjaga keharmonisan rumah tangga kita dan memperbaiki keadaan yang sudah buruk menjadi jauh lebih baik. Selalu ada harapan. Untuk timbunan luka emosi yang tadi saya katakan, bagaimana cara kita memperbaikinya? Yang pertama, untuk yang timbunan diri sendiri ya, yang kita bawa dari sejak kita kecil. Nah, diriku lebih dahulu. Maksudnya apa? Bukan menjadi egois, tetapi dengan kita perbaiki diri kita, artinya kita juga akan menyelamatkan relasi rumah tangga kita. Kalau kita sakit, terus kita mau supaya orang lain itu jadi sehat, itu nggak mungkin. Karena kita sakit, kita pasti akan menularkan kepada orang lain. Benar nggak? Jadi kita sendiri yang harus sehat dulu. Sehat apa? Bukan hanya secara fisik, tetapi sehat secara jiwa, secara spiritual, dan secara emosi. Hanya satu yang saya bisa sampaikan hari ini, nanti kalau misalnya ada kesempatan lain, kita bisa bahas lagi khusus masalah luka emosi diri ini ya. Yang pertama adalah kita perlu pulihkan timbunan luka emosi ini. Nah, masalahnya kebanyakan orang tidak tahu apa sih sebenarnya yang jadi timbunan luka emosi mereka. Dan banyak orang, karena itu kan udah berlalu, kan udah diendap terlalu lama, dia sudah tidak sadar lagi. Tapi munculnya itu seringnya tersinggung. Ketika ada sesuatu, dia bereaksi dengan sangat over, seperti itu. Nah, itu tanda-tanda, biasanya itu adalah tanda-tanda orang-orang yang punya luka emosi yang cukup sulit di masa lalu. Nah, bagaimana caranya hari ini bagi Bapak Ibu untuk mendeteksi, saya punya timbunan luka emosi itu enggak ya? Nah, Bapak Ibu silakan renungkan pertanyaan ini. Apa sih perilaku orang lain yang paling buat aku marah? Kadangkala ketika kita diejek oleh orang, kita nggak marah. Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang, kamu bisa nggak? Pertanyaan kayak gitu ya. Kamu bisa nggak? Ada orang yang langsung marah. Nah, ini berarti adalah satu area yang jadi luka emosinya, kemungkinan besar. Padahal kalau misalnya dia dibilangin yang lain, dia nggak apa-apa. Tapi ketika ditanya, beneran, bisa nggak kamu? Nah, tapi itu langsung buat dia jadi marah. Kemungkinan besar dia ada luka emosi di sana. Nah, ini yang harus terus dicari tahu apa sebenarnya penyebabnya. Apa yang mengakibatkan aku begitu marah ketika orang lain mengatakan hal ini. Nah, ini salah satu cara untuk mendeteksi apa sebenarnya yang jadi timbunan luka emosi kita. Sebenarnya masih banyak lagi, nanti di lain kesempatan kita bisa lebih lanjut menggali tentang itu. Itu yang untuk
timbunan luka emosi individual itu, yang untuk diri sendiri itu. Lalu bagaimana untuk yang relasi, yang tadi saya katakan, mengabaikan undangan, kemudian yang kritik, defensif, merendahkan, dan juga yang mendiamkan. Yang pertama, penuhi undangannya. Jadi ketika kita menangkap sinyal bahwa ini bisa dijadikan sesuatu yang meningkatkan tabungan cinta kita, kita tangkap momen itu dan kita responi. Nah, ketika kita meresponi, tabung cinta kita itu akan terisi. Nah, tabung cinta inilah yang berguna untuk sebagai buffering ya. Apa sih namanya buffering? Sebagai bumper ketika kita mengalami konflik. Semakin banyak tabung cintanya, maka ketika kita mengalami konflik, nah itu gontok-gontokannya, hantamannya itu akan jadi jauh lebih kecil. Penuhi undangan termasuk apa? Bagi bapak-bapak, pemenuhi undangan ini juga termasuk undangan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, karena ini juga sesuatu yang penting di dalam hubungan keluarga. Dan bagi laki-laki ini adalah tanda cinta juga. Nah, jadi termasuk hubungan seksual, nah itu juga merupakan salah satu hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Ketika, apalagi bapak-bapak ya, memberikan sinyal kepada istrinya, nah silahkan untuk memenuhi undangannya. Atau ketika, seperti yang tadi saya katakan, di dalam pembicaraan-pembicaraan kecil, nah silahkan penuhi undangan itu, responi daripada kita menyampaikan sesuatu yang mengkritik, merendahkan, yang defensif, atau yang mendiamkan. Yang kedua, kita dengarkan. Ketika masa konflik itu terjadi, kita dengarkan, bukan untuk jawab balik. Kebiasaan kita adalah, ketika orang ngomong, kita dengarkan supaya apa? Kita bisa jawab dia kembali. Tetapi kali ini coba kita berubah. Kita dengarkan untuk ngerti sebenarnya apa sih maksudnya dia. Contohnya, istri tunggu suaminya pulang malam, masih belum pulang-pulang. Akhirnya suaminya pulang jam 11. Nah, istri langsung ngomel. Kamu kenapa pulang malam? Kenapa nggak kasih tahu? Bla 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 bla. Nah, suaminya karena capek, diamlah. Contoh. Nah, tapi kalau misalnya ketika istri udah ngomel-ngomel seperti itu, suaminya, oke, saya dengarkan untuk mengerti. Apa sih maksudnya? Dia ngomel-ngomel bukan marahin saya, tetapi dia ngomel-ngomel karena ini memang waktunya sudah malam. Dan memang waktunya seharusnya sudah pulang itu dari jauh-jauh hari. Dari jauh-jauh jam sebelum jam 11 malam itu. Dan yang ketiga, tangkap perasaannya. Istriku ngomel sebenarnya kenapa sih? Apa karena dia mau buat aku tambah capek? Sebenarnya enggak loh. Kalau bisa tangkap perasaannya, sebenarnya istri saya itu khawatir. Tapi khawatirnya munculnya jadinya ngomel-ngomel. Ibu-ibu, terutama kalau kepada anak-anak, lihat anak-anak itu nggak kerjakan PR, biasa ibu-ibu pasti akan ngomel. Nah, sayangnya anak itu kan tidak bisa mengerti ya, tapi kalau misalnya anak itu bisa mengerti kenapa sih mama ngomel-ngomel, oh karena mama pengen saya itu bisa jadi orang yang berguna. Karena mama itu sebenarnya khawatir dengan masa depan saya. Kalau anak bisa melakukan itu. Atau misalnya istri dengan suami, ketika suami pulang dia diam saja, dia nggak ada ngomong apapun. Nah, ketika kita bisa membaca apa sih sebenarnya dari kediamannya itu, apakah ada sesuatu, kita bisa tangkap. Nah, justru kita jangan paksa dia untuk, kenapa sih kamu, kenapa nggak kasih tahu, kenapa diam. Nah, tapi ketika kita bisa menangkap apa sih maksud di balik kediamannya itu, kita membaca bagaimana perasaannya. Tapi sekali lagi, kita juga bukan cenayang ya, kita bukan tukang ramal ya. Kita memang berusaha membaca perasaan, tetapi ada baiknya lawan itu
Ketika dia mungkin merasa kesal, merasa tidak enak, sampaikanlah, ya saya lagi nggak enak, nanti ya. Memang kita perlu baca perasaan, tetapi ingat sekali lagi, bagi pasangan kita juga bukan cenayang, kita bukan peramal yang bisa tahu akan semuanya. Jadi coba dulu kita baca perasaannya, tetapi dari lawan coba kembali untuk sampaikan apa sebenarnya yang ada di dalam dirinya. Yang keempat, ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu berkata kita perlu mengasihi sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita memperlakukan pasangan kita, ingatlah bagian firman Tuhan ini. Kamu mengasihi dirimu sendiri, berarti kamu mengasihi pasanganmu. Karena ini adalah dua hal yang harus sama dan seimbang dilakukan. Bukan hanya mengasihi diri sendiri, tetapi juga mengasihi pasangan. Dan yang kelima, ketika konflik itu benar-benar sudah terjadi dan rasanya itu mau dengarkan juga sudah sulit, mau penuhi undangannya sulit, apalagi baca perasaannya, ngomong dikit langsung sudah meledak, langsung tidak bisa connect, langsung perasaan-perasaan sentimen negatif itu muncul. Ingatlah bagian ini, kita perlu belajar untuk terus mengampuni. Nah, Bapak Ibu, mengampuni ini, kita bisa mengampuni secara pikiran dan secara emosi. Secara pikiran artinya kita ambil keputusan untuk mengampuni. Nah, tapi kadang hati kita kan kayak masih enggak mau ya. Nah, itu sesuatu yang oke. Jadi kita selalu mulai dulu dari pikiran kita. Yang penting kita ambil keputusan untuk mengampuni, selanjutnya nanti kita baru mengerjakan bagian emosi kita untuk bisa pada akhirnya benar-benar mengampuni. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya bukan karena hal-hal itu, tetapi benar-benar murni karena masalah finansial, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, apa yang harus dilakukan? Setidaknya, satu hal yang perlu kita pikirkan, ketika guncangan finansial itu terjadi dan buat kita itu jadi bertengkar, banyak konflik, kita harus pikirkan, ini masalah pendapatan yang berkurang, ataukah pengeluaran yang tidak dikeluarkan dengan dengan pemikiran yang jauh lebih baik. Biasanya, kebanyakan 60% masalah keuangan di dalam rumah adalah karena pengeluaran, bukan karena pendapatannya, tetapi karena mengeluarkan uang dengan tidak benar-benar memikirkan apa yang memang harus di-spend, apa yang harus di-save. Jadi, harus dilihat kembali, dihitung ulang kembali, benarkah ini masalah pendapatan atau masalah pengeluaran yang lebih besar pasak daripada tiang. Dan yang kedua, ketika kita mengalami masalah finansial, jangan selalu fokus pada saluran berkatnya, tetapi fokuslah pada sumber berkatnya itu. Karena yang memberikan apapun yang kita miliki hari ini adalah sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri. Bukan kerjaan itu, bukan usaha, bukan proyek itu. Tetapi karena Tuhanlah yang memberikan, makanya kita bisa dapat. Jadi fokus kembali kepada sumber berkat yang memberikan berkat itu kepada kita, yaitu Allah sendiri. Yang ketiga, kita bersyukur untuk apa yang kita miliki hari ini. Walaupun mungkin kita tidak dapat banyak, tetapi kita syukuri apa yang kita bisa makan hari ini, apa yang bisa kita dapatkan hari ini. Saya dengar satu cerita ya dari salah satu anggota senior gereja kita, dia bilang seperti ini, dulu ya, waktu saya menikah dengan suami saya yang sekarang ini, ya maksudnya dia menikah hanya satu kali, maksudnya waktu dia muda dia menikah, dia bilang kami itu nggak punya apa-apa, sama sekali nggak punya. Suami saya, kamu bisa lihat sekarang suami saya itu begitu kaya, begitu dermawan ya. Tapi dulu kami nggak seperti ini. Dulu kami begitu miskin ya. Sampai ketika saya itu melahirkan, kami itu di rumah tidak ada apa-apa. Jadi rumahnya itu kosong dan yang benar-benar ada hanya barang-barang yang memang penting. Dan setiap hari dia berpikir, oke, ini uang yang saya dapatkan dari suami, besok untuk makan apa, habis itu udah habis. Jadi itu dia hidup dari satu hari ke satu hari ke satu hari.
Tidak ada yang namanya bisa tabung, bisa dibagi untuk ini, nggak ada. Jadi benar-benar uang itu hanya habis satu hari untuk makan itu, ya sudah habis hari itu. Besoknya gimana ya nggak tahu. Tetapi dia bilang apa? Untuk hari ini Tuhan cukupkan dan saya bersyukur untuk ini. Yang besok Tuhan juga akan cukupkan. Jadi dia tidak melihat kepada besok itu harus gimana, kekurangan itu gimana. Apa yang dia punya, dia pakai sebaik-baiknya. Dan dia katakan seperti ini, saya nggak bisa beli daging ayam untuk anak saya. Tapi saya bisa membeli kaki ayam dan sisa-sisanya, dan saya masih bisa masak itu jadi kaldu untuk nasi anak saya. Jadi benar-benar sekali lagi, ini bukan masalah berapa banyak uangnya atau seberapa sedikit uangnya, tetapi bagaimana kita mengelola dengan rasa cukup. Dan ini adalah kembali masalah gaya hidup. Apakah kita punya gaya hidup yang tinggi atau punya gaya hidup yang rendah? Satu lagi, kalau boleh saya berbagi sedikit kesaksian ya, ketika saya masuk sekolah saat. Nah, sebelum di saat saya bekerja. Nah, setelah masuk saat saya tidak bekerja lagi dan saya hanya didukung waktu itu setengah dari gaji saya. Waktu itu kali pertama, bulan pertama saya pikir, wah bagaimana ini? Tetapi selama 6 tahun saya kuliah, saya tidak pernah merasa kekurangan. Walaupun gaji saya, apa yang saya dapatkan bukan gaji ya, tapi donatur itu memberikan saya hanya setengah daripada apa yang saya dapatkan sebelumnya. Tetapi saya dengan mengelola dengan baik, saya tidak pernah merasakan kekurangan. Karena apa? Karena tahu bahwa ini loh, sumber berkat yang akan selalu menjaga, memelihara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat masa pandemi ini, pakai masa pandemi ini sebagai peluang emas. Untuk apa? Untuk belajar dan berusaha membangun keharmonisan. Karena keharmonisan itu tidak pernah bisa tumbuh dengan sendirinya. Jangan pikir kamu habis menikah, terus semuanya akan berjalan dengan baik. Tidak ada yang seperti itu. Tetapi justru keharmonisan di dalam rumah tangga adalah hasil kerja keras dari kedua belah pihak. Mau belajar, mau merendahkan diri, mau mendengarkan undangan untuk merespon hal-hal yang positif, untuk mengurangi kritik, mengurangi defensif, mengurangi mendiamkan, bersyukur. Nah, disitulah kita bisa membangun keharmonisan. Sekali lagi, ini bukan karena tiba-tiba terjadi, tumbuh dengan sendirinya. Tapi ini selalu harus kita usahakan bersama. Karena ya, kehidupan rumah tangga itu juga bagian dari pengudusan Tuhan. Artinya, ketika kita masuk di dalam proses pengudusan, Tuhan bekerja dan kita juga harus berusaha seperti itu. Bapak Ibu, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan.